Latar belakang. Pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan dasar, kurikulum memainkan peran yang sangat vital dalam menentukan kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Kurikulum tidak hanya menjadi panduan dalam penyampaian materi, tetapi juga mempengaruhi strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. A. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama itu prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Ini berarti bahwa materi dan kegiatan pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga terkait dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu prinsip keseimbangan. Kurikulum harus mencakup keseimbangan antara pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial serta fisik siswa. Yang ketiga itu prinsip fleksibilitas. Setiap kurikulum harus fleksibel dalam penerapannya, yang berarti bahwa kurikulum tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi siswa serta kondisi lingkungan belajar. Yang keempat itu prinsip keberlanjutan. Kurikulum harus dirancang secara berkelanjutan agar ada kesinambungan antar jenjang pendidikan. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 domain utama. Yang pertama itu domain kognitif. Domain ini berhubungan dengan kemampuan intelektual atau pengetahuan siswa. Yang kedua itu domain afektif. Domain ini berhubungan dengan sikap, emosi, dan nilai-nilai yang dimiliki siswa. Yang ketiga itu domain psikomotorik. Domain ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerakan motorik. Selanjutnya itu penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat membantu perbaikan pembelajaran. Yang kedua itu instrumen pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen seperti tes tertulis, observasi, wawancara, serta penilaian kinerja. Yang ketiga itu pengukuran hasil belajar. Hasil belajar siswa diukur berdasarkan indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya itu taksonomi Merrill. Taksonomi Merrill yang lebih dikenal sebagai teori komponen tampilan atau komponen display theory atau CDT adalah salah satu kerangka kerja pembelajaran yang signifikan dalam desain instruksional. Fokus utama teori ini adalah bagaimana instruksi dapat dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil yang kemudian disajikan secara spesifik untuk berbagai jenis hasil belajar. Dan juga taksonomi Merrill ini terbagi menjadi 6, yaitu klarifikasi pembelajaran berdasarkan jenis dan tingkat kesulitas. Yang kedua itu strategi pembelajaran yang disarankan. Yang ketiga itu komponen tampilan untuk berbagai jenis pembelajaran. Yang keempat itu penerapan taksonomi Merrill dalam desain instruksional. Dan yang terakhir itu keunggulan taksonomi Merrill dalam meningkatkan pembelajaran. B. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pengembangan produk kurikulum sekolah dasar adalah salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Produk kurikulum mencakup berbagai elemen yang menjadi hasil dari perancangan implementasi kurikulum yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah poin terkait beberapa produk utama pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama itu dokumen kurikulum, yang kedua itu bahan ajar, yang ketiga perangkat penilaian, yang keempat itu program pengembangan karakter, yang kelima itu program pembelajaran remedial dan pengayaan, dan yang keenam itu evaluasi dan review kurikulum. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan ialah prinsip-prinsip kurikulum adalah pembelajaran dan pengembangan produk kurikulum di
sekolah dasar, merupakan fondasi penting dalam proses pendidikan. Kurikulum tidak hanya sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.